Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Barun Service. Untuk pertemuan kali ini kita dapat servisan kulkas merek Panasonic ini. Panasonic. Jadi setelah kemarin kita servis untuk kompresornya ya, jadi kompresornya sempat macet. Jadi karena presurnya pun sudah tidak ada tekanan. Jadi setelah kita belah ini dan sudah kita las, kita perbaiki, lalu kita las kembali, lalu ternyata pada saat kita bongkar ini kasusnya nambah lagi ya. Jadi untuk evaporatornya itu bekasnya mungkin tertusuk pisau atau benda tajam, akan tetapi ini hanya dilem saja teman-teman seperti ini. Nah, untuk posisi seperti ini sangat tidak rekomendasi sekali ya. Jadi sebaiknya harusnya kita las pakai pakan las aluminium ya, jadi khusus biar nanti hasilnya maksimal. Karena kalau pakai lem seperti ini otomatis untuk pada saat kita isi freon, kita press nanti tidak ketemu teman-teman. Jadi akan tetap bocor. Dan biasanya untuk pada saat diisi freon seketika mungkin dingin, akan tetapi pada saat listrik mati atau mati lampu atau pada saat off, pada saat bunga esnya mencair, jadi seketika itu juga biasanya bocor kembali teman-teman. Jadi masih ada kebocorannya karena mungkin ketutup es batu, jadi tidak bocor ya. Akan tetapi pada saat off, pada saat dia standby, itu nanti bunga esnya meleleh, nanti akan bocor kembali. Makanya kadang-kadang ada kulkas yang setelah mati lampu kok tidak dingin lagi, seperti itu. Jelas ya. Jadi ini nanti akan kita kasih penanganan yang khusus. Jadi kita nanti akan buang ini ya untuk lemnya. Dan kita nanti akan ganti, kita las pakai pakan las aluminium. Oke, nanti videonya kita susul. Tadi kita bersihkan ya, jadi lemnya kita bersihkan, sangat susah sekali ya lemnya dibersihkan. Jadi untuk buat teman-teman semua atau para teknisi pemula ya untuk kulkas, jadi saya hanya menghimbau saja. Jadi kita kasih tahu ya. Jadi di sini memang ada 3 bekas tusukan benda tajam ya, sehingga ini dilem. Buat rekomendasi saja ya, sebaiknya untuk penanganan kasus untuk mesin kulkas yang bocor-bocor seperti ini, seharusnya kalau kita biasa pakai seperti ini, kita ada pakan las aluminium ya, jadi alu platinum. Ini ada yang bagus, ada yang enggak ya. Ada yang seharga 40 cm, ada yang 25.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Nah, kita pakai yang 50.000 saja ya, agak lumayan, yang ukuran menengah. Nah, jadi untuk rekomendasinya, seandainya untuk teman-teman semua mendapatkan kasus seperti ini, daripada pakai lem seperti itu ya, jadi untuk seandainya untuk posisinya memang mepet ya, jadi mungkin tidak ada ini ya, mungkin bingung tidak bisa ngelasnya, sebaiknya untuk paling terakhirnya itu mungkin bisa pakai lem Alteco ya, atau lem besi, bisa dikasih bubuk ya, pupuk kayak bata merah atau apa ya, ditumbuk halus, bisa seperti itu, malah itu lumayan awet teman-teman. Jadi ya cukup lumayan lah. Ada yang pakai lem hijau, ada yang pakai, tapi untuk lem hijau biasanya itu kan harganya lumayan relatif mahal, akan tetapi untuk keefektifannya ya, jadi untuk keawetannya itu kita sudah pernah pakai, jadi tidak awet ya teman-teman. Jadi pada saat kita press tekanan tinggi itu juga nanti akan bocor kembali. Jadi untuk biasanya untuk lebih bagusnya itu memang sebaiknya pakai alu platinum, karena ini nanti akan secara otomatis menyesuaikan, jadi menjadi
aluminium kembali teman-teman. Jadi pada saat kita tekan pun, kalau kita pada saat pengelasannya benar, secara otomatis akan kuat sekali teman-teman. Nah setelah dilas nanti, setelah dilas baru kita cat kembali teman-teman. Oke, bisa dilihat. Nah ini bisa dilihat lubangnya ya, sebenarnya lubangnya kecil sekali seperti ini, tetapi jangan dianggap remeh ya. Jadi kita akan coba las, bisa dilihat nanti hasilnya lasnya seperti apa. Nah memang kadang-kadang untuk konsumen kebanyakan itu ada yang menganggap sepele. Jadi maksudnya kadang-kadang bocor sedikit, walaupun sedikit tetap saja bocor, sehingga harus ditambal. Jadi kalau bocor secara otomatis freonnya akan habis dan tidak dingin, dan biasanya olinya pun akan naik, sehingga nanti sebenarnya untuk kasus seperti ini lumayan berat. Kelihatannya ringan, disangka ringan kan, tetapi kasus-kasus seperti ini memang kasus yang lumayan berat, sehingga butuh penanganan dan butuh profesionalisme dan butuh pengalaman teman-teman. Nah lanjut akan kita las ya. Jadi setelah dibersihkannya ya, pembersihannya benar-benar bersih ya, permukaannya ndak boleh ada kotoran ya, biar nanti untuk hasilnya biar sempurna teman-teman. Oke, kita las, kita akan las. Nah ini adalah pakan las aluminium atau alu platinum teman-teman. Nah seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman, ini memang agak ada kotorannya, jadi agak ini lumayan. Nah jadi kita harus fokus, bisa dilihat nanti untuk penembelannya ya, bisa dilihat hasilnya. Dan kita dinginkan sedikit. Nah bisa dilihat teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Secara otomatis akan kuat sekali untuk penambalannya ya teman-teman. Nah di sini bisa dilihat, ini akan kuat sekali pada saat kita tekan untuk freonnya ya, tekanan freonnya, walaupun kita tekan berapapun insya Allah nanti akan kuat, karena ini jadi aluminium. Jadi seperti aluminium, memang ini aluminium, alu platinum ya. Jadi udah ada obatnya atau boraks ya. Nah, bisa dilihat. Nah setelah itu kita las lagi untuk yang masih bocor seperti ini. Kita akan coba las. Ini agak mendingan ya, karena ini jalurnya ini ada bercabang dua seperti ini. Jadi kadang-kadang walaupun sini ada tersumbat sedikit tidak masalah, karena ini masih ada lubang satunya lagi. Nah beda, kadang-kadang ada yang pas jalur satu itu ketusuknya di pas jalur satu itu sangat menegangkan sekali ya, karena kalau tidak bisa gagal teman-teman, bisa menyumbat. Nah seperti ini bisa dilihat bagus ya, dijamin ini rapat. Dan satunya lagi kita akan coba las kembali nih untuk di sini. Memang harus benar-benar bersih teman-teman. Nah karena ini tadi memang masih ada sumbatan bekas lemnya ya, jadi tadi sempat agak lama karena lemnya itu susah sekali ya untuk
tinggal sedikit banget, tapi susah untuk dibersihkannya karena dia udah masuk ke dalam. Dan harus benar-benar bersih ya untuk untuk pembersihannya ya, karena kalau tidak bersih nanti bocor lagi ya, kotorannya nanti masuk ke ali platinumnya sehingga tidak rapat. Lubangnya kelihatannya kecil banget. Dan setelah kita las nanti akan kita kita cat kembali. Joko tak pilok pilok sing putih pilok putih juga tak pilok. Nah, kita akan coba las yang satunya lagi. Pilok putih. Pilok sing putih sing masih anyar. Nah, bisa dilihat tipis dan rapat ya teman-teman. Kalau kita ngelasnya fokus jadi bagus sekali. Nah, seperti ini. Bisa dilihat teman-teman. Oke, terima kasih. Satu aja mas. Nah, nah setelah dilakukan pengelasan ya, setelah dilas tinggal kita akan kita akan cat ya, kita pakai pilok saja dan bisa dinilai nanti hasilnya ya buat teman-teman semua. Jadi nggak asal ya dilem, nggak dicat, juga lemnya jelek banget ya teman-teman. Nah, kita hangatin ya karena posisinya malam.
seperti baru lagi ya teman-teman. Oke, nanti setelah ini baru kita akan pasang dan nanti kita akan lanjutkan ya. Oke, ini bisa dilihat ya hasilnya bagus ya. Nah, setelah proses pengelasan ya tadi, nah setelah itu kita pasang ya. Ini udah dipasang seperti ini. Nah, di sini sudah kita pasang. Dan tadi untuk yang ketusuk pisau itu sebelah bawah itu bisa dilihat. Nah, bisa dilihat ya. Nah, karena posisinya biasanya kalau tertusuk pisau itu olinya itu naik ya. Dan di sini bunyi kerucuk-kerucuk bisa didengar. Nah, ini bertanda olinya itu naik sehingga kita pasang filternya seperti ini. Nah, seperti ini kita pasang. Untuk ini adalah pipa ekstranya, dan ini kita filternya udah kita pasang, dan kita tutup rapat dulu sebelum kita vakum. Dan untuk pipa hisapnya yang untuk masuk ke kompresor kita tidak pasang dulu. Lalu harapannya apa? Untuk pipa hisapnya itu kita tekan untuk membuang olinya ya, karena olinya banyak sekali yang terjebak di evaporator. Karena kalau ndak dibuang nanti pendinginannya pun ndak sempurna. Dan nah, bisa dilihat banyak sekali olinya, dan nanti akan mengurangi keawetannya. Dan biasanya kerucuk-kerucuk itu nanti lama proses pendinginannya sehingga kurang maksimal seperti itu, sehingga kita flashing, kita buang olinya yang terjebak di evaporatornya teman-teman. Nah, setelah itu baru nanti kita setelah dirasa habis ya, dengan bunyinya yang untuk di dalam sudah ndak bunyi kerucuk-kerucuk lagi, baru kita instalasi dan kita isi freonnya. Nah, nanti videonya akan kita lihat untuk setelah jadi seperti apa ya teman-teman. Nah, bisa dilihat masih banyak sekali untuk olinya. Karena nanti kalau pada saat olinya tidak dibuang dan kita tekan sekenceng-kencengnya, kalau tidak kita buang nanti percuma ya teman-teman. Jadi tidak dinginnya pun kurang. Sampai hanya bunyinya saja ya, jangan. Nah, bisa dilihat masih banyak sekali olinya yang terjebak. Kita flashing, kita benar-benar habis, kita tekan sekencang-kencangnya. Nah, bisa dilihat teman-teman untuk pengelasannya ya, kelihatan bagus. Di situ bisa dilihat. Nah, masih banyak sekali olinya. Kita tekan sekuat-kuatnya. Nah, ini video previewnya yang untuk kompresornya. Tadinya kenapa berhenti atau maksat, karena memang tadinya tertusuk pisau, dan karena mungkin ndak diservis seperti ini sehingga klepnya, kotorannya itu tersumbat dan keraknya banyak sekali. Dan presnya tadinya sebelum kita servis itu ndak ada presnya sama sekali, ndak ada tekanan sama sekali. Dan untuk sekarang sudah sangat kenceng dan normal sekali teman-teman. Bisa dilihat ini kencang sekali sudah. Nah, kita tekan, kita buang berulang-ulang sampai benar-benar habis. Nanti baru untuk terakhirnya, untuk finishingnya baru kita isi freonnya teman-teman. Jelas ya teman-teman ya. Hanya buat teman-teman pemula semua. Jadi kadang-kadang kenapa ada yang pernah servis kulkas tertusuk pisau kok gagal teman-teman. Jadi tidak dingin lagi, atau pada saat diisi freon kok tekanannya sudah tinggi tapi pendinginannya itu sangat lambat sekali. Karena apa? Karena penanganannya itu tidak sempurna teman-teman. Nah, kalau penanganannya seperti ini, insya Allah kita yang sudah sangat awet sekali teman-teman. Ini
termasuknya tergolong ini kasus sangat berat sekali ya. Jadi untuk utamanya kompresornya sudah macet, dan setelah kompresornya mau berjalan ternyata presnya udah ndak ada presnya ya, jadi kecil sekali, tekanannya udah lambat banget. Dan dikira kita tadinya kita ndak tahu ya, jadi dikiranya hanya kompresornya saja, ternyata indikasinya itu karena tertusuk pisau dan hanya dilem saja teman-teman. Nah sehingga setelah kita satu persatu kita servis ya. Jadi tahapannya itu ya dari kompresor, setelah kompresornya benar, lalu evaporatornya, baru setelah itu untuk terakhirnya baru diisi freon teman-teman. Nah untuk filternya teman-teman kita biasa pakai yang original ya, ada logonya di sini, karena untuk biasanya kalau untuk filter yang orinya itu sangat bagus sekali ya teman-teman, jadi tidak nyumbat dan pendinginannya biasanya sempurna sekali teman-teman. Nah nanti kita lihat videonya setelah jadi ya. Nah masih banyak, terlihat masih banyak untuk olinya. Nah sambil kita dengarkan untuk di dalam. Nah sudah terdengar agak lumayan, hanya ngos saja ya, ndak cukup itu ya. Kita tekan lagi, kita tekan yang kuat sekuat-kuatnya, dan kita habiskan untuk oli yang terjebak di dalam evaporatornya. Bisa dilihat nanti teman-teman pada saat hasilnya, pada saat pembetulan seperti ini. Jadi biasanya jadi seperti baru lagi dan seperti normal kembali ya. Jadi kalau tahapan awal-awalnya dari sampai akhir itu benar, insya Allah nanti hasilnya pun sempurna teman-teman. Nah setelah penginstalan ya tadi, setelah di flashing ya olinya, setelah itu kita install, kita masukkan pipa hisapnya, lalu kita isi ya. Ini kita hanya pakai ndak sampai 10 PSI ini teman-teman, kita pakai 5 PSI saja karena kita pakai freonnya R600 teman-teman. Ini sangat aman sekali ya, di kompresor sangat dingin sekali. Nah bisa dilihat, dan hampir kayak ndak berbunyi tuh, ndak terdengar, halus banget, akan tetapi di dalamnya sudah sangat dingin sekali. Ini bisa dilihat hasilnya. Nah di sini sudah kasap. Nah bisa dilihat, halus banget, dan sudah ada bunga esnya di sini, sudah mulai tampak, dan bisa dilihat ada asapnya, kelihatan berasap ya teman-teman, bisa dilihat. Nah mulai ada asapnya, dan hasilnya sangat sempurna sekali. Nah bisa dilihat ini sudah mulai ada bunga esnya. Nah ini adalah bunga esnya atau saljunya. Nah bisa dilihat, dan ini nanti kita akan coba bikin es batu ya besok. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, saatnya kita lihat ya posisinya sekarang. Nah ini hasil setelah jadi ya, bisa dilihat. Nah, hasilnya bagus sekali teman-teman. Es batunya sengaja kita bikin satu saja ya, hanya buat contoh saja.
Oke, sekian video singkat dari saya, Parun Service. Bila teman-teman sekuat dengan video saya, silahkan di like dan di subscribe dan share ya ke teman-teman semua. Silahkan di komen bila ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, ini kita akan hantarkan ya ke tempat yang punya ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.